Episode lalu kita udah bahas gimana dunia otomotif yang amat sangat teknikal itu ternyata butuh banyak sekali sentuhan manusia. Episode ini kita lanjutin lagi, masih ada 5 hal penting yang otomotif marketer perlu pahami untuk bisa melakukan marketing activity yang mengena. Tapi bukan cuma relevan buat marketer di bidang otomotif, tapi juga di berbagai bidang. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, minggu lalu atau episode lalu kita udah bahas ada 4 strategi marketing untuk otomotif yang amat sangat humanis. Yang pertama adalah otomotif ini adalah sensory product, sehingga butuh pemahaman gimana kita bisa memanfaatkan sensory marketing di sana. Yang kedua adalah otomotif ini adalah produk di mana experience penting. Maka gimana caranya kita menciptakan activity-activity yang bisa memfasilitasi experience itu tadi. Yang ketiga adalah entry barrier. Karena karakternya high involvement product, maka entry barrier-nya gede. Aduh, jangan deh nanti. Maka gimana caranya kita harus mikirin supaya entry barrier-nya itu bisa diatasi. Yang keempat adalah consumer persistency yang tinggi. Karena balik lagi ini juga high involvement product, maka dari itu aktivitas-aktivitas yang dilakukan harus bisa menurunkan consumer persistency itu tadi. Nah, tanpa berlama-lama kita lanjutin bahasannya. Ada 5 poin menarik lagi kali ini. Yang pertama adalah harga tinggi, resiko tinggi, bunga tinggi. Itu problem yang dialami oleh otomotif. Walaupun lebih relevan ya dengan untuk market mobil bekas atau otomotif bekas ya. Kalau Anda pernah lihat harga mobil bekas, mungkin akan familiar dengan formula nih loh, harga cashnya misalnya 600 juta, harga kreditnya 550 juta. Kita mungkin mikir kok bisa ya kredit kok lebih murah dari cash gitu kan, harusnya kredit itu lebih mahal ya. Ini sebenarnya trik yang banyak dilakukan oleh banyak financing company. Harga tersebut kan adalah harga pokoknya, harga sebelum dikena cicilan, bunga, dan sebagainya. Kalau kita ngejumlahin besaran DP ditambah total besaran cicilan selama periode pinjaman, maka totalnya tetap akan lebih tinggi yang kredit gitu ya. Teknik ini disebut sebagai complication calculation. Tapi sebelum kita bahas complication calculation itu, kita harus ngerti dulu konteksnya. Jadi pada dasarnya penjualan mobil bekas itu punya risiko tinggi. Harga mobil dibangun yang diagunkan itu akan turun terus kan. Mobil baru aja turun terus, apalagi mobil bekas. Tapi risikonya lebih tinggi karena mobil yang udah lebih tua, risiko bahwa masalahnya lebih banyak, rusak, kecelakaan dan sebagainya lebih tinggi. Beda dengan mobil baru di mana ATPM itu jadi jaminan kualitas, masih ada garansi servis juga. Sementara pada dasarnya mobil yang notabene adalah barang bergerak adalah agunan yang amat berisiko untuk perusahaan financing. Kalau mobilnya hilang, berpindah, atau kecelakaan berat, maka habis itu akhirnya jadi nggak ada. Jadi pada dasarnya risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan financing itu lebih tinggi, terutama untuk mobil bekas. Maka dari itu mereka menetapkan besaran bunga yang tinggi. Sayangnya besaran bunga yang tinggi ini jadi entry barrier untuk konsumen. Duh, kok bunganya gede banget ya? Padahal harga mobilnya turun terus gitu ya. Dan oleh karena itu mereka melakukan strategi complication calculation ini. Harga pokok utang ketika pembelian kredit menciptakan sense of pleasure kan. Kok pokok utangnya lebih kecil dibanding kalau saya beli cash. Udah deh nyicil aja lebih murah kok gitu ya. Harapannya konsumen milih pembelian kredit itu. Padahal biaya diskon itu pada akhirnya dibebankan ke besaran cicilan yang dibayarin gitu ya. Tapi karena perhitungannya cukup kompleks, maka konsumen cenderung untuk males lah ngitung gitu kan. Udahlah kita lihat aja di depannya. Kayaknya enakan kita nyicil aja. Belum lagi diselipin biaya macam-macam untuk bikin perbandingannya makin kompleks lagi. Ada asuransi jiwa, asuransi mobilnya juga ya gitu kan, yang nilainya besar. Terus mereka juga biasanya kasih opsi DP rendah, cicilan agak tinggi, atau cicilan rendah, DP lebih besar gitu. Jadi ada beberapa paket. Kebanyakan perusahaan financing ini nggak buka besaran bunga, tapi lebih ngedorong besaran DP atau cicilan sebagai komunikasi utama. Karena perhitungannya dibikin rumit sehingga konsumen milih shortcut aja. Udah deh, lihat aja yang DP atau cicilannya cocok sama kita. Kalau masuk ya udah proses deh gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah social prestige. Otomotif ini adalah produk prestige. Fakta bahwa banyak orang rela ngeluarin uang untuk datang ke pameran lepas dari apakah mereka berniat beli atau enggak. Yang datang ke pameran itu kan enggak semua niat beli gitu ya. Banyak orang datang ke pameran mobil
sebagai bentuk dalam tanda kutip masturbasi. Maksudnya berusaha memuaskan diri sendiri hanya dengan lihat tanpa beli. Ini adalah event untuk melihat sesuatu yang menarik dan kemudian berhayal punya mobil tersebut. Makanya orang mau bayar untuk masuk ke pameran. Gitu. Iklan-iklannya juga daydreaming gitu ya, seperti film action yang amat sangat tak terduga. Amat sangat terduga maksudnya. Bahkan jagoan kalah dulu sebelum akhirnya menang. Iklan-iklan otomotif apapun medianya selalu jual impian. Impian nikmatin momen bahagia berkendara bareng keluarga, impian jadi orang yang dikagumin atau sukses karena pakai mobil ini, atau impian jadi tokoh action seperti film-film gitu ya, di mana dengan mobil yang ditawarkan konsumen jadi aktor utamanya itu tadi. Nah, otomotif marketer sering menggunakan setidaknya 2 activity untuk men-trigger gengsi konsumen. Yang pertama adalah penggunaan sales strategi yang memicu gengsi gitu ya. Jadi salesman otomotif itu ada apapun brandnya punya karakter yang sama. Mereka senang ngangkat gengsi calon konsumen. Bahasanya yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang terkesan menjilat gitu ya. Meningkatkan gengsi dan membangkitkan kepercayaan diri sang calon konsumen. Tujuannya adalah ketika gengsi dan percaya diri udah tinggi, maka barrier untuk nggak beli jadi besar. Malu dong, saya kan orang hebat, udah dipuji-puji, masa beli mobil nggak bisa. Penggunaan SPG yang menarik pun bagian dari men-trigger gengsi calon konsumen. Malu di depan manusia yang semenarik ini masa nggak mampu beli. Itu dia. Belum lagi berbagai macam pesan dalam iklan otomotif yang subliminal message gitu ya. Dengan brand story-nya itu tadi. Akhirnya gengsinya terpicu ya, kurang lebih gitu. Nah, selanjutnya lagi adalah social influence. Seringkali kita nggak bisa lepas dari gengsi ketika membeli otomotif, tapi kita juga seringkali nggak bisa lepas dari pengaruh sosial. Lihat aja gimana penjualan mobil di pameran-pameran mobil besar bisa sebegitu tinggi. Apa konsumen perlu nunggu pameran dulu untuk memutuskan pembelian? Kan harusnya enggak. Gitu. Tapi yang terjadi adalah gimana ketika pameran besar itu penjualan bisa melonjak karena ada faktor social influence. Mereka ngelihat begitu banyak orang datang, ngelihat-lihat di pameran dan beli. Ini kasih afirmasi positif ke bawah sadar mereka bahwa, beli mobil itu bukan sesuatu yang salah. Yang beli banyak kok gitu ya. Masa iya hal salah dilakuin segitu banyak orang, dan dari situ euforia pembelian terjadi, keraguan untuk beli berubah jadi kekhawatiran akan munculnya penyesalan kalau dia nggak beli. Apalagi ketika mereka ngeliat banyak orang yang beli gitu ya. Nah, strategi ini juga sering dilakukan oleh brand-brand besar untuk memfasilitasi social influence dengan cara buka daftar inden gitu ya. Bahkan sebelum mobil contohnya ada, bahkan sebelum brosurnya ada. Lihat ya, brand-brand kayak Toyota, Honda, dan berbagai macam brand besar ya. Mereka udah buka kesempatan untuk bayar tanda jadi sebagai bukti pemesanan supaya jadi yang pertama beli, atau kalaupun nanti mobilnya udah siap dikirimkan, mereka indennya nggak terlalu panjang. Bahkan sebelum tahu detail spek, foto gitu ya. Dan ini jadi bola salju. Semakin banyak yang ngantri, semakin banyak orang ingin ngantri. Ada FOMO gitu ya, fear of missing out. Daripada ketinggalan, mending taruh aja tanda jadi dulu. Dan ini dimanfaatkan untuk menciptakan urgensi untuk mereka yang belum memesan gitu. Selanjutnya lagi adalah community marketing. Jadi masih ada hubungannya dengan social influence. Social influence penting banget, bukan cuma untuk brand besar gitu ya. Bahkan dan bukan cuma untuk mereka yang ingin jadi yang pertama, tapi bahkan juga untuk mereka yang belum yakin, mereka yang takut salah, atau mereka yang udah beli dan nggak pengen punya rasa bersalah. Dan atas dasar itu pula banyak brand otomotif melakukan community marketing. Community marketing ini pertama bermanfaat untuk memperkuat brand loyalty dengan cara ngumpulin mereka dalam satu wadah atas kesamaan brand. Community marketing akan bantu ngebangun ikatan bukan cuma di antara para member, tapi juga antara member dengan brandnya. Mereka saling memperkuat keyakinan akan brand yang mereka gunakan dan menyingkirkan segala keraguan. Dan yang kedua, community marketing ini akhirnya berfungsi sebagai cara untuk membuat mereka menjadi member-member dari komunitas itu menjadi ambasador untuk mereka yang sedang mempertimbangkan. Jadi community marketing di bidang otomotif ngebantu memberikan validasi atas kualitas brandnya, terutama buat mereka-mereka yang belum yakin. Mereka jadi mereka bisa jadi advisor untuk akhirnya ditanya-tanya tentang brand otomotif yang lagi diconsider gitu ya. Dan secara nature ya, respon yang diungkapkan oleh member dari community marketing itu cenderung positif. Community marketing juga seringkali kasih saran tentang belinya apa, dan ini juga jadi sarana untuk buat brand jadi identitas member, sehingga dorongan untuk jelek-jelekin brand berkurang gitu ya, karena kejelekan brand yang dianut pun artinya kejelekan mereka sebagai penganutnya. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah di otomotif brand seringkali jadi identitas. Otomotif marketer jempolan ngerti bahwa brand harus dibangun walaupun tergolong barang teknikal yang harusnya diakses secara logis ya. Tapi kenyataannya brand otomotif ini banyak yang diakses secara logis, secara non logis maksudnya. Sebagai contoh, kalau dilihat mana yang lebih premium dari merek-merek berikut, Lexus, Mercedes, sama BMW. Kebanyakan orang menempatkan Lexus itu di bawah Mercedes sama BMW.
Bahkan walaupun Lexus juga punya harga dan spek yang tidak terlalu murah dibanding dua merek Jerman tersebut gitu ya. Ini terjadi ketika brand-brand tersebut dibangun sebagai identitas konsumen. Pengguna BMW disebut anak BMW, pengguna Toyota disebut anak Toyota. Dan penamaan ini melebihi dari sekedar penggunaan saja ya. Tapi ada subliminal meaning yang juga jadi konsensus yang tak tertulis terutama ya, bahwa mereka punya karakter yang berbeda. Gitu. Otomotif marketer ngerti yang jebolan yang ngerti ini, dan makanya mereka memanfaatkan kalau di awalnya segmen ekonomi jadi indikator apakah mampu beli brand otomotif atau tidak, seiring perjalanan malah kebalikan. Status ekonomi seseorang seringkali dinilai dari mobil apa yang dia kendarai. Jadi kebalik gitu ya. Itu tadi. Sekali lagi, walaupun otomotif adalah produk teknis, namun proses pembeliannya nggak boleh hanya menyentuh aspek logis aja. Otomotif marketing yang baik harus sadar banget bahwa proses pembelian produk otomotif itu harus holistik. Di berbagai kesempatan ini bukan soal berapa horsepower-nya, tapi seberapa keren aksi mereka ketika mengendarai mobil dengan power seperti ini. Bukan juga tentang beberapa canggih fiturnya, tapi tentang seberapa nyaman dan membanggakan bahwa orang terkasih dengan mobil ini. Dan dalam banyak kesempatan pembelian mobil adalah tentang rasa ketimbang tentang pikiran. Bahkan ketika berbagai macam pertimbangan logis sudah terpenuhi, biasanya juga belum tentu mereka langsung beli gitu ya. Selalu ada keraguan yang bilang, aduh masih kurang sreg nih, dan akhirnya itu bisa membatalkan pembelian gitu ya. Menariknya, bukanlah tentang antara logis dan emosi. Emosi seringkali jadi panglima dalam pembelian seperti ini, tapi emosi nggak bisa jalan sendirian. Selalu butuh pertimbangan rasional yang juga cukup berperan. Emosi dan faktor rasa itu seringkali memutuskan di depan, tapi rasional harus kasih pembenaran di belakang kenapa ada supporting fact kenapa saya harus beli ini. Terutama mengingat ini high performance product ya. So kesimpulannya untuk nge-recap 9 hal tentang bagaimana behavioral science bisa diaplikasikan ke marketing untuk otomotif industri ya, termasuk yang episode lalu. Pertama adalah otomotif sensory product, makanya butuh optimasi sensori. Yang kedua adalah ini adalah experience product, makanya butuh untuk mendorong experience. Yang ketiga adalah mengatasi entry barrier, yang keempat adalah mengatasi consumer perceived risk, lalu pengaplikasian complication calculation itu juga bisa membantu terutama untuk penjualan mobil bekas. Lalu otomotif juga adalah social prestige gitu ya, ini tentang gengsi. Yang ketujuh adalah otomotif juga butuh social influence untuk memvalidasi sekaligus menciptakan urgensi pembelian. Community marketing juga bisa diterapkan untuk memperkuat mereka yang sudah menggunakan. Dan yang terakhir adalah dalam kategori otomotif, brand bisa digunakan sebagai identitas. Maka dari itu, brand harus dibangun untuk menciptakan identitas yang pada akhirnya membangun loyalty. So pada akhirnya tuntutan untuk punya pemahaman yang baik tentang manusia jadi kewajiban mutlak untuk mereka yang mau sukses di otomotif marketing. Seperti biasa, ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.